Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danu Prabangkaraji dari mahasiswa PPK Prajaban. Izin untuk melakukan wawancara dengan kakak pembina, dan di sini ada rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nurul Falah. Saya dari PPG UNS 21. Terima kasih, kami mengizinkan kakak semua kalau mau mewawancarai saya, silakan. Baik, jadi tujuan dari kami ini itu mewawancarai Bapak selaku pembina setempat, yang dimana di sini kita akan menanyakan beberapa hal mengenai dunia pramuka. Kurang lebihnya perannya sudah disampaikan dengan saudara Falah. Yang pertama tentang strategi pencapaian SKU. Soalnya, apa saja langkah kakak terapkan SKU dan SKK? Baik kakak, terkait dengan strategi pencapaian SKU-SKK yang sudah saya lakukan di gugus depan saya, SMP Negeri 2 Wonosari. Tahap untuk mencapai SKU-SKK peserta didik kami melaksanakannya saat latihan rutin. Pada hari Jumat kita melaksanakan latihan rutin. Di situ materi yang kita sampaikan adalah sesuai dengan SKU dan SKK. Setelah materi tersampaikan, adik-adik yang berminat untuk melaksanakan uji SKU sesuai yang dia kehendaki akan menghampiri ke pembina minta diuji SKU yang sesuai yang diinginkan. Jadi selama latihan dia di Jumat, mereka berlatih sekaligus uji SKU maupun SKK sesuai dengan tingkatannya. Ya, berarti jadi untuk latihan SKU itu rutin tiap hari Jumat setiap latihan pramuka ya? Ya, benar sekali. Namun apakah ada strategi khusus agar siswa itu bisa memahami SKK dan SKU tersebut? Kalau strategi khusus saya berikan penambahan waktu ya, karena untuk kami sebagai guru kan jadwal absensi kan sampai 12.15. Yeah. Nah itu untuk adik-adik yang berminat di bidang pramuka kami beri kelonggaran waktu, kalau mau uji SKU di luar jam pramuka dibolehkan, sehingga pencapaian SKU untuk adik-adik itu bisa cepat selesai. Untuk kita mengejar ke pramuka Garuda itu juga salah satu langkah yang saya ambil seperti itu. Berarti jadi dari pembina tersebut juga memberikan keluasan untuk siswa dilatih itu menguji di luar jam latihan itu ya? Iya, benar sekali. Apakah itu untuk ujiannya itu tetap hari Jumat atau hari biasa itu bisa nih? Selain hari Jumat ya, karena kalau hari Jumat kan sudah pasti untuk latihan. Yeah. Jadi kalau saya masih ada di sekolahan, pembina-pembina masih ada di sekolahan, adik-adik bebas kalau mau melaksanakan uji SKU lagi silakan koordinasi dengan pembina-pembina. Pertanyaan kedua, pemahaman dunia penggalang. Apa saja keterampilan yang harus dimiliki seorang penggalang? Baik kakak, selaku pembina penggalang, kami sudah melaksanakan latihan untuk mencapai beberapa keterampilan untuk dunia penggalang. Salah satunya adalah keterampilan perpetaan, baik perpetaan peta pita, peta panorama, peta perjalanan, itu juga kita berikan. Kemudian keterampilan menaksir, ada menaksir tinggi, menaksir lebar sungai, menaksir berat, menaksir kecepatan arus, itu juga kita berikan selama penempuan SKU. Berikutnya ada keterampilan tentang tali temali. Ini bisa menguasai simpul-simpul yang berguna dalam kehidupan sehari-hari, juga dalam pengaplikasian pembuatan lebihan rem. Jadi simpul dan ikatan kita berikan untuk adik-adik penggalang kita sarana untuk mencapai keterampilan. Berikutnya ada lagi keterampilan terkait dengan isyarat. Ada isyarat semafor, morse, itu juga kita lakukan untuk adik-adik karena semakin banyak keterampilan yang mereka miliki, nanti kalau untuk pembina untuk memberikan materi itu lebih teruji. Jadi untuk pemberian materi itu apakah menyesuaikan dari minat siswa atau kita menyusun strategi pembelajaran dulu untuk materi yang akan diberikan? Baik, materi itu berpedoman pada SKU Kak. Jadi SKU ramu, rakit, terap itu ada sendiri. Di mana ramu mereka baru menguasai terkait dengan simpul-simpul dasar. Kemudian peta juga ada baru peta yang sedikit. Nanti di rakit akan lagi ada. Jadi sesuai dengan yang sudah ada di SKU, kita latihan Jumat ini akan menempuh SKU 23 terkait dengan simpul dan ikatan. Jadi nanti kita lebih dalam simpul dan ikatan di situ.
jadi mengalir sesuai dengan SKU. Ya, berarti jadi pedoman utama itu SKU. Nah, apakah setiap di SKU itu banyak siswa yang mengalami kesulitan sehingga mereka di satu titik di mana mereka mengalami kesulitan dan sehingga mereka itu kayak kurang percaya diri, dalam arti dia kurang jago di bidang bahasa isyarat, dalam itu mereka kan agak sulit. Apakah ada dari pelatih atau pembina setempat untuk memberikan mereka cara lebih efektif gimana mereka bisa memahaminya? Oke, cara yang sudah saya lakukan ya Kak, terkait dengan keterampilan kepramukaan yang kita terapkan di Gudeg itu pada awalnya seorang pembina akan memberikan materi, menyampaikan materi itu umum. Ya, kita menyampaikan tekniknya, kita menyampaikan cara penggunaan semafor, morse, cara mengirim, itu sudah kita laksanakan secara bersama-sama. Nah, nanti untuk memperdalam, kami punya dewan penggalang. Dewan penggalang ini sebelum pelaksanaan latihan akan kita briefing rapat dulu. Besok dari Jumat, kalau misalnya kita akan melaksanakan latihan semafor, maka dewan penggalang ini akan kita gladi lagi semafor. Sehingga dia mantap. Kalau sudah menguasai banyak, waktu latihan bersama adik-adiknya hari Jumat, pembina sudah menyampaikan secara utuh di depan. Untuk penguasaan masing-masing peserta kita bagi dalam kelompok-kelompok kecil, didampingi lagi oleh kakak-kakak dewan penggalang. Jadi lebih dibentuk lagi penguasaannya, bagian-bagian kelompok kecil didampingi dewan penggalang. Kalau pembina semuanya tidak mencukupi. Iya, iya. Terima kasih. Jadi untuk jawaban itu bisa kita dapat gambaran ya, karena kita melihat pembina sama peserta itu banyak perbandingannya itu. Jadi untuk efisiennya itu kita membentuk pengelompokan kecil lalu dibagi itu. Ya, dan soal ketiga, fungsi dan tugas utama pembina. Jelaskan gambaran secara umum tugas utama pembina. Tugas utama pembina kita adalah sebagai orang yang melaksanakan organisasi. Jadi kita akan merencanakan, kemudian melaksanakan dan juga mengevaluasi. Perencanaan ini kita awali dari awal tahun, kita akan ada musyawarah yang namanya rapat pembina. Jadi kita satu semester ini nanti mau latihan berapa kali sudah dengan pembina. Latihan yang terpenting bagian apa kita sudah diskusikan itu. Jadi perencanaan itu penting. Kalau sudah, kita akan merapatkan dengan dewan penggalang itu sebulan sekali. Jadi sebulan sekali, hari bulan Agustus kita akan latihan 3 kali latihan di hari Jumat ini dan ini. Kemudian materinya kita ambil SKU berapa. Kalau sudah, di situ nanti adik-adik penggalang juga kami berikan untuk menyusun latihan. Jadi materi sudah kita susun bersama dengan pembina, adik-adik penggalang, kita berikan materi SKU ini, mereka kita berikan keluasan untuk mengembangkan. Nanti mungkin mereka usul mau ditambahkan tepuk-tepuk ini, nyanyian-nyanyian ini. Jadi kita perencanaannya dari pembina dan peserta. Kemudian pelaksanaan di setiap hari Jumat. Kalau memang tidak ada agenda lain, kita laksanakan latihan rutin. Kalau sudah, evaluasi saat bulanan itu kita rapat dengan dewan penggalang. Selain merencanakan, kita juga mengevaluasi. Jadi latihan seminggu yang lalu atau sebulan yang lalu yang kurang efektif bagaimana dan jadi pembenahan di bulan berikutnya. Ya, berdasarkan itu sudah jadi susunan rencana awal. Nah, apakah dari kakak pembina memiliki strategi khusus untuk diri Anda sendiri sebagai pembina, atau Anda memiliki metode pembelajaran yang Anda kuasai atau yang Anda bisa menyentuh siswa tersebut tertarik pada pembelajaran pramuka? Untuk kegiatan pramuka, saya sebenarnya di gugus depan kami membentuk yang namanya pasukan khusus ya. Pasukan khusus ini adik-adik penggalang yang punya minat lebih di pramuka akan kita berikan wadah tersendiri, kita gembleng lagi. Jadi kalau kita mau merencanakan, ya pasukan-pasukan khusus ini yang lebih banyak kita libatkan. Jadi ada dewan penggalang ada, pasukan khusus juga ada. Jadi anak-anak yang lebih mahir nanti akan kita rekrut jadi pasukan khusus yang akan menjadi pionir kami lah. Jadi di dewan penggalang itu ada yang pasukan khusus istilahnya yang lebih handal-handal, yang dewan penggalang yang lain untuk melengkapi. Jadi
pembina juga melibatkan siswa untuk dalam proses pembelajaran. Ya benar sekali, itu harusnya. Teman, struktur organisasi dan administrasi gugus depan. Pertanyaannya, bagaimana struktur organisasi gugus depan di sekolah kakak? Oke. Struktur organisasi di gugus depan kami yang paling atas adalah dari Kamatigus, karena yang paling berkuasa di gugus depan kami. Dari Kamatigus kami, di bawahnya organisasi itu diketuai oleh seorang ketua budek. Saya selaku ketua budek putra dan didampingi ketua budek putri, kita terpisah Kak. Jadi budek putra punya struktur organisasi sendiri, putri punya struktur organisasi sendiri. Dari budek tadi, dari ketua budek, bawahnya baru kita akan berkoordinasi dengan tim pembina. Di SMP saya ada 3 pembina putra dan 3 pembina putri. Dengan ketua budeknya berarti 4 putra, 4 putri. Dari situ baru kita berkoordinasi dengan para pasukan-pasukan penggalang. Jadi saya jelaskan kembali struktur organisasi, dan yang pertama adalah Kamatigus, ketua budek, baru pembina satuan, baru pasukan. Selama menjalankan administrasi itu apakah ada tantangan yang terjadi di lapangan? Ya. Administrasi budek karena banyak sekali ya terkait dengan administrasi. Kami juga masih ada beberapa kendala, makanya sampai saat ini SMP saya belum berani untuk mengajukan di lomba gugus depan Natal. Salah satunya terkait dengan usul pimpinan. Usul pimpinan pada 2 tahun yang lalu saya sudah menyampaikan untuk mengikutkan itu, tapi dari pimpinan belum sanggup untuk mendanai. Nah, jadi kami dari Pramuka itu sudah mulai menabung lagi, buku administrasi sudah kita lengkapi, hanya beberapa komponen yang misalnya butuh dana, pembuatan papan nomor budek, pembuatan sanggar, itu kan juga butuh dana yang besar, sehingga itu administrasi kita terkendalanya hal-hal yang membutuhkan dana besar kan. Kalau buku-buku pasukan, buku-buku budek itu semua sudah lengkap. Berarti untuk utama itu di dana gitu. Iya, benar sekali. Lalu untuk saya kan tadi sudah mendengar penggalangan, sekarang izinkan saya untuk menanyakan mengenai dunia siaga. Dalam siaga, apa yang menjadi langkah-langkah ambil untuk memastikan bahwa kegiatan di gugus depan pembina siaga berjalan dengan visi misi? Budek siaga karena ini kebanyakan berada di pangkalan SDNI, begitu. Kita sebagai anggota dewasa, bagaimana caranya agar budek siaga itu juga melaksanakan kegiatannya sesuai visi dan misinya. Nah, itu caranya yang pertama adalah kita memastikan kemampuan tim pembinanya dulu. Jadi pembina itu harus punya kompetensinya. Kalau kompetensinya dia sudah KMD, KML siaga, kalau masih tidak menjalankan kegiatan pramuka sesuai dengan visi misi, berarti perlu dimotivasi kembali. Bahwasanya adik-adik siaga kita itu juga butuh seorang pembina untuk mengembangkan kepramukaan di budeknya. Jadi pembina yang perlu kita sadarkan, anak-anak siaga itu butuh pembina. Tidak mungkin di pangkalan itu budeknya akan maju kalau pembinanya tidak mau melaksanakan latihan rutin. Kalau sudah latihan rutin, sudah tergerak hatinya, nanti selangkah demi langkah visi seorang pembina untuk melaksanakan latihan sesuai dengan visi misi gerakan pramuka insya Allah tercapai. Ya, dimana kan kalau di dunia siaga itu kan berorganisasi namun melibatkan anak-anak SD. Nah, itu kan dimana pembelajaran pramuka itu harus menyenangkan dan seru sehingga menjadi anak-anak itu tidak bosan dan ada minatnya untuk mengikuti pramuka tersebut. Yang menjadi kendala kan kebanyakan di siswanya juga. Siswanya itu melihat dunia pramuka kok masih takut akan karena yang dimana mereka melakukan rumor-rumor yang kurang pramuka itu kurang menyenangkan atau gimana. Ada dari Bapak pembina gimana sih langkahnya agar kita sebagai pembina bisa membuat suasana itu tidak menjadi halangan untuk meningkatkan di pramuka siaga. Kalau pembina siaga harusnya pandai-pandai berinovasi ya. Karena anak siaga itu mereka senang kalau diajak bermain. Makanya di dunia pramuka ada kaitannya dengan permainan sebagai alat pendidikan. Nah, kalau seorang pembina mau menyusun latihan harus diperhatikan itu. Jadi jangan hanya menyampaikan materi saja, yang penting ini simpul, jangan. Jadi harus dipikirkan ulang
bagaimana caranya hari ini ada materi kapuk ini, ada Iya. nyanyian ini, nanti diajak permainan ini, di dalamnya terkandung materi SKU. Jadi pembina siaga memang harus pandai mengemas materi yang harus dikuasai peserta didik, baik melalui lagu, melalui permainan, dan juga bisa melalui dongeng. Karena itu salah satu kompetensi yang harus dimiliki pembina siaga. Ya, tadi kita sebagai pembina dari pembina siaga harus inovatif serta kreatif sehingga bisa membangun suasana Benar yang sekali, karena tantangan siaga itu kalau tidak disukai besok langsung nggak mau berangkat. Iya. Nah, itu harus diminimalisir tidak terjadi. Iya. Jadi cukup. Jadi mengenai wawancara kami dari mahasiswa PTG Universitas 11 Maret, mengucapkan terima kasih untuk waktunya. Kakak Susanto sudah mempersilahkan kami untuk melakukan wawancara. Kurang lebihnya apabila ada salah maupun kan kami mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih untuk waktunya. Terima kasih juga, semoga kita senantiasa selalu berjalan di gerakan pramuka, tetap semangat untuk membina Ya. semuanya. Terima kasih. Ya.